Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali untuk membahas soal-soal untuk ulangan harian atau penilaian harian pada bab 3 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2 Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Semoga video ini bermanfaat buat prestasi kalian sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Zebra cross digunakan untuk A. bersepeda, B. menyeberang, C. bermain. Ya, anak-anak semuanya, yang dinamakan zebra cross ini merupakan tempat kita untuk menyeberang di jalan. Nah, oleh karena itu jawaban yang benar adalah B, anak-anak, yaitu zebra cross ini digunakan untuk menyeberang. 2. Berikut yang tidak termasuk 4D adalah A. tunggu sebentar, B. tengok kanan, C. tanya dahulu. Ya, anak-anak semuanya yang tidak, ya, di sini yang tidak termasuk 4D ini adalah tanya dahulu, sehingga jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Untuk tunggu sebentar, tengok kanan, ini merupakan bagian dari 4D, anak-anak semuanya. Baik, kita hapus, kita scroll ke atas untuk soal nomor 3. Berhati-hatilah saat bersepeda. Kalimat di atas merupakan kalimat A. berita, B. tanya, C. perintah. Lah, ini anak semuanya, ya. Berhati-hatilah ini merupakan kalimat perintah. Anak-anak semuanya memerintah kepada seseorang untuk berhati-hati saat bersepeda, sehingga jawabannya adalah C, bahwa kalimat ini merupakan kalimat perintah. Nah, baik, berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 4. Akhir kalimat seruan menggunakan tanda baca A. seru, B. titik, C. tanya. Ya, anak-anak semuanya, di sini kalimat seruan berarti akhir dari kalimat seruan tentunya menggunakan tanda baca seru, sehingga jawabannya adalah A. Untuk titik ini biasanya untuk kalimat berita, kemudian tanya ini untuk berarti kalimat tanya, seperti ini, anak-anak. Baik, berikutnya soal nomor 5. Penulisan tanda seru yang tepat adalah A. siapa namamu, B. wah indah sekali, C. Andi sedang tidur. Ya, anak-anak semuanya, penulisan tanda seru yang tepat untuk A ini tidak tepat karena ini kalimat tanya, seharusnya tanda tanya. Siapa namamu berarti seharusnya tanda tanya. Lah, ini wah indah sekali. Lah, ini yang tepat, anak-anak, karena apa? Ini merupakan kalimat seru. Kemudian yang C ini Andi sedang tidur. Lah, ini merupakan kalimat berita. Ini seharusnya titik, bukan tanda seru. Jadi yang paling tepat adalah yang B, anak-anak semuanya, ada kalimat seru dan diakhiri dengan tanda seru. Baik, berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 6. Aku tempat untuk berbelanja. Ada berbagai barang yang aku jual, misalnya pakaian dan kebutuhan pokok. Nah, aku adalah A. taman bermain, B. pusat perbelanjaan, C. kantor pos. Ya, anak-anak semuanya, di sini aku tempat untuk berbelanja. Ada berbagai barang yang aku jual. Ada misalnya di sini, misalnya ada pakaian, kemudian ada kebutuhan pokok, maka aku di situ adalah yang paling tepat adalah pusat perbelanjaan, sehingga jawabannya adalah B, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 7. Aku digunakan untuk beribadah. Aku dapat berupa masjid,
gereja, dan pura. Bisa pula berupa wihara dan kelenteng. Aku adalah A. tempat ibadah, B. sekolah, C. supermarket. Ya, anak semuanya yang Mbak Guru ini yang Mbak Guru garis bawahi, ini merupakan tempat-tempat ibadah. Maka jawaban yang tepat bahwa aku adalah tempat ibadah, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 8. Ya, rambu berwarna merah berisi A. petunjuk, B. peringatan, C. larangan. Ya, anak-anak semuanya, kata kunci untuk soal ini adalah rambu yang berwarna merah ini. Adapun rambu yang berwarna merah ini berisi larangan, sehingga jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 9. Ya, mari kita perhatikan gambar ini. Kemudian maksud tanda tersebut adalah A. hati-hati saat berlari, B. benda berbahaya, C. hati-hati lantai licin. Ya, kita lihat di sini ada seperti licin ya anak-anak ya, ini ya. Kemudian di sini ada orang yang terpreset. Oleh karena itu di sini kalimat yang tepat dari tanda tersebut adalah hati-hati lantai licin, sehingga jawaban yang benar adalah C, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 10. Penulisan kata depan di yang tepat adalah A. dibaca, B. ditulis, C. di dapur. Ya, anak-anak semuanya, kata depan berarti ini bukan awalan, bukan akhiran ya. Berarti di sini yang tepat adalah yang C, anak-anak. Nah, karena kata depan. Kalau ini berarti awalan, ini awalan, bukan kata depan, sehingga jawabannya adalah C. Baik, berikutnya soal nomor 11. Awalan di diikuti kata A. kerja, B. benda, C. tempat. Ya, awalan di itu karena awalan maka diikuti kata kerja, anak-anak. Nah, oleh karena itu jawaban yang tepat adalah A. Seperti dibaca, ditulis tadi lah, ini merupakan awalan bukan kata depan. Kalau kata depan itu biasanya diikuti kata benda atau kata tempat. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 12. Ya, gunakan trotoar untuk berjalan. Kalimat di atas diakhiri tanda baca A titik B, C seru. Ya, anak-anak semuanya di sini ada kalimat perintah untuk menggunakan trotoar untuk berjalan. Adapun kalimat perintah itu biasanya kita menggunakan atau diakhiri tanda baca tanda seru, anak-anak. Sehingga jawabannya adalah C. Karena itu merupakan kalimat perintah. Ya. Adapun untuk kalimat tanya itu menggunakan tanda tanya, dan karena ini merupakan kalimat perintah maka menggunakan tanda seru. Baik, berikutnya soal nomor 13 anak-anak semuanya. Rina membeli buku di toko. Perbaikan penulisan kata yang digaris bawah adalah A di toko, B di toko, C toko di. Ya, anak-anak semuanya di sini salah anak-anak semuanya, karena di sini ada di diikuti dengan kata benda atau tempat di sini. Maka fungsi dari di ini merupakan kata depan. Karena kata depan maka tidak boleh digabung. Oleh karena itu dipisah. Jadi yang benar adalah yang B ini, anak. Nah, adapun jika ini merupakan awalan maka memang harus digabung. Tapi karena ini merupakan kata depan diikuti dengan kata tempat maka dipisah seperti ini, anak-anak. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 14. Ya, soal nomor 14. Penulisan kata depan di yang tepat adalah A. pintu kamar sudah dikunci, B. adik tidur di kamar,
C. Baju disimpan di lemari. Kita lihat anak-anak semuanya, untuk kata yang A, kalimat yang A ini, pintu kamar sudah dikunci. Ini salah anak-anak, karena apa? Setelah di itu ada kata kerja, maka seharusnya ini merupakan awalan sehingga digabung anak-anak. Nah, tidak usah dispasi. Jadi ini salah. Adapun yang B, adik tidur di kamar. Ini benar anak-anak, karena apa? Di berfungsi sebagai kata depan, karena diikuti oleh kata tempat ya, tempat, maka seharusnya dipisah. Memang ini benar, sehingga jawabannya yang B anak-anak. Adapun yang C salah, karena apa? Di sini baju disimpan di lemari. Lemari ini kata tempat atau kata benda, jadi seharusnya ini bukan awalan tapi kata depan, sehingga harusnya dipisah. Jadi yang paling benar adalah yang B. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 15. Ya, soal nomor 15. Korek api terang dunia. Lah, ini ada suatu gambar korek api ya. Benda tersebut bisa berbahaya. Hal yang sebaiknya dilakukan adalah A. Tidak menggunakannya sembarangan. B. Menggunakannya sambil bermain. C. Menyimpannya di lemari. Ya anak-anak semuanya, hal yang sebaiknya dilakukan untuk korek api ini ya, karena ini berbahaya maka tidak menggunakannya sembarangan, sehingga jawabannya adalah A anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 16. Lah, untuk soal nomor 16 sampai 20 ini kita membaca teks berikut ini. Roni menaati aturan di jalan. Roni berjalan di trotoar. Roni memperhatikan rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas untuk mengatur lalu lintas. Roni menyeberang di zebra cross. Roni menjaga keselamatan di jalan. Ya, anak-anak semuanya, kita lihat soal untuk soal nomor 16. Ya, pernyataan yang sesuai isi teks adalah A. Roni menjaga keselamatan. B. Roni tidak berani menyeberang. C. Roni tidak mematuhi aturan. Ya anak-anak semuanya, tadi di bacaan tersebut kita lihat bahwa Roni itu sangat menjaga keselamatan, mematuhi aturan lalu lintas. Oleh karena itu jawaban yang benar adalah A. Kemudian berikutnya soal nomor 17 anak-anak semuanya. Bagian awal cerita tersebut adalah kalimat A pertama, B ketiga, C kelima. Ya anak-anak semua, tadi bagian awal cerita itu ada pada kalimat yang pertama. Sehingga jawabannya adalah A. Kita lihat tadi memang yang pertama, yakni Roni menaati aturan di jalan. Baik, berikutnya soal nomor 18. Roni menyeberang di A trotoar, B zebra cross, C tengah jalan. Ya anak-anak semuanya, tadi sangat jelas sekali bahwa Roni ini menyeberang di zebra cross, sehingga jawaban yang benar untuk soal nomor 18 adalah yang B. Baik, berikutnya soal nomor 19. Rambu lalu lintas digunakan untuk A mengatur pejalan kaki, B menertibkan motor, C mengatur lalu lintas. Ya anak-anak semuanya, rambu lalu lintas itu digunakan untuk mengatur lalu lintas, sehingga jawabannya adalah C anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 20. Ya, bagian akhir cerita tersebut adalah kalimat A kedua, B keempat, C keenam. Ya anak-anak semuanya, bagian akhir dari cerita tersebut tadi itu berada di kalimat yang terakhir. Kalimat yang terakhir itu berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang ke-6. Sehingga jawabannya adalah yang C anak-anak semuanya. Baik anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan soal untuk uji kompetensi 3 bab 3 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga bisa meningkatkan prestasi kalian semuanya. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.